Kita juga banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada, Pak. Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar tapi dikasnya kosong semua, tetapi asetnya relatif tinggi, hampir berapa triliun asetnya? 4 triliun aset, dan itu sebuah nilai strategik. Yang kedua, kalau Danantaranya tidak ada problem, BUMN-nya yang berproblem, dan berproblem dengan BUMD di Jawa Barat karena ada tagihan dari Bank Jabar 3,7 triliun terhadap 10 BUMN yang pinjam belum bayar sampai hari ini. Iya, Pak, ada catatannya mau saya sebutin. Dan mereka hanya bayar bunganya saja, dan ini menjadi beban bagi Bank Jabar, menanggung beban yang begitu berat. Sehingga kalau saya ditanya milih pimpinan Bank Jabar, saya selalu milih sudah deh orang sini saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bank Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pinter tapi tolol. Kan kata Bapak kan bodoh tapi mengerti, Pak. Nah, saya katakan ngomong orang bodoh tapi mengerti. Kita ini lahir, apalagi saya, lahir seorang ibu dalam kacamata orang bodoh. Sekolah tidak, baca tulis tidak bisa, kemudian hidupnya hanya mengabdikan diri pada suami dan anak-anaknya, tapi bisa melahirkan anak 9 tanpa baby sister, bisa ngurus anak tanpa pembantu, bisa membesarkan, bahkan bisa 9-9-nya jadi sarjana tanpa pinjam ke pihak manapun dan tanpa menjual aset yang dimiliki. Apa sih sebenarnya pesan dari situ? Pesan dari situ, sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, tentang sebuah lembaga, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. Dan hatilah yang bisa membaca, Pak. Saya kalau ngomong tentang pengelolaan APBD, saya cukup belajar dari ibu saya aja. Nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa? Karena ibu saya sudah terbukti bisa mengelola keuangan orang tua saya dengan baik, bisa menyekolahkan anak tanpa hutang. Karena saya lihat hampir semua ahli ekonomi juga meninggalkan hutang ketika membangun.